Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan memulai doa pembuka terlebih dahulu. Aku undang Kamile untuk memimpin doa pembuka pada hari ini. Kepada Kamile, dipersilahkan. Iya, shalom semuanya. Sebelum kita mulai MPM hari ini, kita mulai dengan doa. Kita tunggu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, dalam waktu, dalam setiap hal kegiatan kami telah kami selesaikan Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan kami, yaitu akan hari ini. Kami berkati Tuhan, pribadi setiap kami Tuhan dapat mendapatkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan sebagai pelayan PPND, di mana kami akan belajar bersama-sama tentang di PPND ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, apapun yang menjadi berkat hari ini, kiranya kami menerima masing-masing Tuhan di tempat kami masing-masing, Bapak, untuk online meeting hari ini Tuhan, kiranya berkati waktu mereka Tuhan, supaya mereka bisa bergabung dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam tangan-Mu kami serahkan hanya di dalam nama Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kamile untuk doanya. Oke, teman-teman semuanya yang bisa on cam, kita on cam yuk. Jadi kita sama-sama enak nih untuk memulai kegiatannya. Masih ada beberapa yang belum on cam ya. Aku tunggu untuk on cam. Teman-teman ada yang tahu nggak sih atau ada yang masih ingat nggak tema kita pada hari ini tuh apa sih? Ada yang masih ingat? Boleh raise hand atau boleh langsung ngomong. Ada yang masih ingat nggak nih kira-kira tema kita apa? Sepertinya tidak ada yang ingat tema kita apa. Menjadi seorang pelayan PPND. Betul, menjadi seorang pelayan PPND. Thank you Kak Lala udah ingat tema kita. Jadi, teman-teman, menjadi pengurus tuh bukan sekedar menerima jabatan atau sekedar menjalankan tugas aja. Apa sih alasan dan tujuan kita ketika pertama kali kita tuh menerima tanggung jawab sebagai pengurus PPND? Apa kita siap ketika tantangan yang kita hadapi itu ternyata jauh dari ekspektasi? Atau ketika kita dipanggil untuk merendahkan diri dan menjadi seorang pelayan? Nah, mari kita renungkan dan dengarkan penjelasan bersama dalam monthly prayer meeting yang akan disampaikan materinya bersama seorang pembicara. Beliau bernama Kasorta Tampu Bolon, sudah hadir bersama kita. Mari kita sambut Kasorta Tampu Bolon. Halo Kak Sorta. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengundang saya. Semangat, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Kasorta, terima kasih. Dipersilakan kepada Kasorta. Udah langsung ya. Oke, kalau gitu bisa langsung tampilkan aja slide-nya supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Ya, ya teman-teman semua shalom, selamat malam. Shalom Kak Sorta. Ya, suatu sukacita yang besar buat saya secara pribadi karena memang ini istimewa buat saya. Pertama kali saya ada di sini bersama-sama dengan teman-teman pelayan PPND. Dan secara pribadi saya diundang oleh adik saya, adik rohani saya, Kak Cici. Ya, Kak Cici Manalo itu adalah adik rohani saya yang saya bina bersama dengan tim kami di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan Kak Cici itu angkatan 2009 ya, waktu di Unpad Fakultas Keperawatan, dan tidak menyangka kakak diminta untuk berbagi atau sharing dalam materi hari ini tentang apa itu menjadi seorang pelayan PPND. Nah ya, singkatnya ya Kak Sorta selama ini memang melayani
anak-anak muda ya, secara khusus mahasiswa, dan senang sekali kalau ada bersama dengan teman-teman PPND dari berbagai kota ini, walaupun sekarang yang hadir ada 15 orang ya, tapi saya percaya bahwa kita semua akan diberkati melalui materi yang akan kita dengar hari ini. Nah, karena itu kita minta sekali lagi agar Tuhan menolong kita untuk mendengarkan pemaparan sekaligus apa yang akan kita refleksikan nanti sebagai bagian agar kita benar-benar memahami panggilan kita sebagai seorang pelayan, secara khusus pelayan PPND. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena di tengah kesibukan kami, aktivitas kami, tanggung jawab kami, tugas kami, Tuhan memberikan kepada kami kehormatan untuk pertemuan ini, monthly prayer meeting. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk waktu yang sudah diatur ke depan ini, supaya kami dapat menyimak atau bahkan juga belajar bersama kenapa dan mengapa kami menjadi seorang pelayan di PPND ini, dan kami memiliki kerinduan untuk Tuhan terus kuatkan kami, mampukan kami, dan kembangkan kami untuk dapat melakukan panggilan kami, tugas kami dengan baik, sehingga Engkau dipermuliakan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, berdoa supaya Roh Kudus pimpin hamba dan juga semua teman-teman yang mendengarkannya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dilawat oleh Tuhan sehingga kami memiliki gairah yang besar, semangat yang besar untuk melayani Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang sudah memanggil kami untuk menjadi rekan sekerjamu. Dan ini adalah suatu kehormatan dan hak istimewa untuk melayani Tuhan, penebus dosa-dosa kami. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih akan bergabung dengan kami. Engkau berkati mereka semua di tengah kelelahan, keletihan karena tugas aktivitas. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman, sebagaimana slide PowerPoint saya yang sudah saya siapkan ini, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama. Saya orangnya tipenya agak lama gitu, karena sudah dikasih slot waktu ya. Ya, di sini temanya atau judulnya menjadi seorang pelayan PPND ya, refleksi dan tanggung jawab pelayanan. Nah, mari kita lihat slide demi slide untuk kita bisa memahami. Cukup banyak slide-nya ini, ada 25 slide ya. Nah, di sini diketahui bahwa kita melihat di sini. Saya mencari ya survei dari Bilangan Research Center. Ini suatu tempat riset yang sangat baik ya. Mereka benar-benar membuat semacam survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen dari usia 15 sampai 25 tahun. Dan mereka membuat survei ini dengan judul Spiritualitas Generasi Muda Kristen di Indonesia. Nah, ini survei ini mereka buat di 42 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Apa sih yang mereka mau cari dari survei ini? Nah, ternyata ya, slide berikutnya, survei tersebut ternyata mau mengecek gitu. Bagaimana anak-anak muda, remaja, pemuda, gereja, ya slide berikut, bahwa ternyata rata-rata anak muda yang mengikuti ibadah ya, ibadah di gereja maksudnya, 4 kali dalam 3 bulan. Itu sebesar 63,8%, sedangkan sisanya hanya 2 atau 3 kali ibadah. Nah, itu ya. Nah, berikutnya, slide berikut. Nah, karena itu kita bertanya-tanya ya, tren sekarang adalah bahwa usia 15 sampai 25 tahun, mengapa makin bertambah usia mereka, makin kurang minat mereka. Ada apa di situ? Bagaimana kita sebagai pelayan PPND memahami siapa yang kita layani dan bagaimana kita menyikapinya untuk mengetahui apa alasan mengapa anak-anak muda mulai meninggalkan gereja. Ya, kita lihat gereja-gereja di mana kita ada dan melayani, banyak anak-anak muda sudah mulai meninggalkan gereja dan kita sebagai pelayan PPND harus antisipasi. Yang pertama kita melihat di sini adalah tidak ada yang mendengarkan dan memperhatikan anak muda di gereja. Nah, itu mari kita renungkan, apakah benar inilah alasan kenapa banyak anak-anak muda meninggalkan gereja. Tidak ada yang mendengarkan dan memperhatikan anak muda di gereja. Yang kedua, tidak dihargai perannya di gereja, selalu diminta untuk menolong orang, padahal gereja tidak mempedulikan permasalahan mereka. Yang keempat,
anak muda berpikiran gereja seringkali menyalahkan budaya zaman sekarang nih. Misalnya tentang keberadaan gadget dan hal lainnya. Dan yang kelima alasannya ketidakpercayaan akan peran anak muda dan disalokasi sumber daya. Contohnya nih, si A suka bernyanyi, namun gereja mempercayakan dia atau menempatkan dia untuk melayani di bidang yang lain, misalnya multimedia, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah anak muda ingin dimentori, ya, sistem mentoring bukan untuk dikotbahi. Ya, kadang-kadang kalau kita dikotbahi ya bagus sih. Tapi kalau nggak ada mentoringnya ya kita juga rasanya gimana gitu. Nah, yang ketujuh alasannya adalah berhenti membicarakan tentang generasi anak muda jika gereja sendiri tidak pernah melakukan apa-apa untuk membantu mereka. Nah, yang kedelapan, gereja sudah gagal untuk beradaptasi dengan zaman sekarang dan generasi muda. Kemudian yang kesembilan, kenapa mereka meninggalkan gereja? Membosankan, tidak adanya fasilitas yang mendukung perkembangan anak muda di gereja, tidak adanya komunitas yang sesuai. Gereja terlihat overprotective pada umatnya. Nah, gimana nih teman-teman? Melihat fakta-fakta ini ya dari hasil survei ini, ada hal-hal yang mengatakan 12 alasan kenapa anak-anak muda sekarang sudah tidak lagi tertarik untuk ke gereja. Karena itu kita renungkan ini. Jangan-jangan ada teman kita, warga kita, sepupu kita, saudara kita yang juga sudah nggak tertarik lagi kepada gereja, dan kita sebagai pelayan, kita rindu untuk maksimal memainkan panggilan kita, tanggung jawab kita dalam pelayanan kita di gereja, di mana Tuhan memakai kita. Nah, karena itu kita mau lihat di sini, apa sebenarnya panggilan pelayanan itu? Mengapa kita harus memahami apa itu arti panggilan pelayanan? Kita lihat slide berikutnya yuk. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kata panggilan ya dalam bahasa Yunani itu adalah kaleo, dalam bahasa Inggris kan call ya. Nah, kata ini memiliki hubungan yang erat dengan gereja. Sebab kata gereja dalam bahasa Yunani itu kan kita tahu bersama ya, eklesia ya. Ada kata keluar, dan kaleo, dipanggil. Jadi kata eklesia itu berarti dipanggil keluar ya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, artinya teman-teman, kalimat panggilan pelayanan ini sebenarnya nggak terpisahkan dari gereja. Karena setelah gereja mengalami terang Kristus, maka gereja memiliki tanggung jawab untuk memanggil keluar orang-orang yang dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terang Kristus. Oh, ini kenapa nih operatornya? Halo, sudah di mana kita ini? Iya, oh, iya itu. Sorry ya, saya bikin PowerPoint-nya itu jadi kayak lari-lari gitu. Aduh, ini settingannya agak-agak rumit lah. Minta maaf ya, operator. Ya, jadi kita tahu eklesia dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib ya. Jadi jelas ya, inilah kita, eklesia, gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, kalimat panggilan pelayanan tidak terpisahkan itu ya. Nah, karena itu kita harus memahami teman-teman, bagaimana kita mengetahui panggilan itu. Panggilan itu sebenarnya apa sih panggilan? Ternyata panggilan itu ada dua, panggilan umum dan khusus. Wah, kalau gitu kita lihat slide berikutnya, ada ayat firman Tuhan di situ. Silakan slide berikutnya. Aduh, ini goyang-goyang deh ya. Iya, iya itu ayat firman Tuhan. Ayo kita sekarang buka open mic dan kita baca sama-sama biar nggak apa-apa berbenturan satu sama lain, tapi masing-masing baca. Yuk, 1, 2, 3 open mic. Sebab karena karunia karena kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi bukan pemberian hasil Allah. Allah, Itu bukan orang yang ada yang itu memegahkan bukan diri. hasil pekerjaanmu. diri Kan ada orang yang dalam bukan kita diri ini buatan Allah karena kita ini buatan Allah. Melakukan pekerjaan baik Dalam dan dan baik melakukan pekerjaan baik yang dilakukan Allah sebelumnya. Ya, ini Efesus 2 ayat 8 dan 10. Ya, kita silakan mute ya masing-masing. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya, ayat firman Tuhannya jelas nih. Apa sih? Kalau gitu kita lihat panggilan umum dan khusus kita ya, karena sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu artinya panggilan umum kita adalah kita ini sudah menerima keselamatan loh teman-teman. Kita sudah diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena jasa kita, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Ya.
Nah, karena itu kita tidak punya kebanggaan apapun. Ya, aku pantas dong jadi pelayan karena kan aku memang sudah capable, sudah punya kompetensi, sudah ya memang sudah selayaknya aku jadi pelayan. Enggak, tetapi semata-mata karena kita sudah diberikan anugerah keselamatan itu. Itulah panggilan umum kita. Kenapa kita mau melayani Tuhan? Karena ada panggilan itu, ya. Nah, yang kemudian panggilan khususnya adalah karena Allah ketika memanggil kita adalah karena kita terpanggil di dalam rencananya, di dalam peran-peran, tugas-tugas, tanggung jawab, supaya arti keselamatan itu dapat kita kerjakan. Itu di ayat 10 ya, coba di situ kembali. Karena kita ini buatan, ya, karena kita ini buatan Allah, ya, kita ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itulah pelayanan, tugas-tugas, tanggung jawab, peranan kita, ya, apapun kita dipakai sebagai alatnya Tuhan di gereja kita, kita ini sudah disiapkan sebenarnya. Pekerjaannya itu sudah Tuhan siapin buat kita. Kita tinggal melaksanakan aja, tinggal melakukan aja. Kita nggak usah lagi mau protes sana, protes ini sama Tuhan. Enggak lah Tuhan. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Karena Tuhan sudah nyiapin sebelumnya. Karena itu ketika kita diselamatkan, ya kita sudah disiapin pekerjaan. Kita tinggal terima ini Tuhan, aku mau mengembangkan diriku. Aku mau memberikan diriku. Ya, jadi seperti itu. Silakan slide berikutnya. Ya, udah itu udah saya jelaskan ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi dengan demikian apa teman-teman? Kita harus memahami panggilan pelayanan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dipanggil untuk masuk dalam tugas atau peran yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan apa? Karunia, talenta untuk melayani Allah dalam gerejanya dengan tujuan apa? Tujuan kita melayani adalah untuk perluasan kerajaan Allah. Nah, karena itu ketika kita sudah tahu panggilan pelayanan kita, kita juga harus mengenal juga apa motivasi kita. Ya, orang bisa aja bilang, "Ya, aku dipanggil Tuhan," tapi ternyata dicek motivasi pelayanannya gitu ya. Nah, karena itu mari kita melihat apa motivasi pelayanan kita. Slide berikut. Ya, ketika kita dipanggil sebagai pelayan PPND, mari kita lihat kembali, kita ingatkan kembali apa sih sebenarnya motivasi saya ketika saya bergabung untuk menjadi pelayan PPND ini. Mengapa sih saya mau melayani gitu, ya? Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah untuk Allah. Atau jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 13-15. Ini artinya apa teman-teman? Artinya jelas ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa ketika kita sudah, Kristus sudah mati untuk kita, maka kita tahu, kita nggak hidup untuk diri kita sendiri menjadi pelayan PPND, nggak ngatur dirinya sendiri, Tuhan yang ngatur. Di sini jelas dikatakan, kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup ini untuk Tuhan. Kita ini hidup karena untuk Tuhan saja yang sudah mati dan sudah dibangkitkan ya. Kristus sudah bangkit dan kita juga dibangkitkan dari kematian dosa kita. Karena itu jelas alasan utama ya, kita lihat slide berikutnya, alasan utama mengapa sih kita mau melayani? Mari kita renungkan baik-baik ini. Mengapa kita melayani? Alasan utamanya adalah karena panggilan Tuhan itu sendiri. Tuhan panggil kita, Tuhan memanggil namamu, sebutkanlah namamu. Panggilan itu menjadi sesuatu yang pribadi. Kita nggak dipanggil secara kolektif, kita dipanggil secara pribadi dan kita merespon panggilan itu ya. Kita merespon panggilan itu ya. Jadi panggilan Tuhan menjadikan seseorang hidup untuk melayani. Jadi hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Beda banget ya. Hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup. Melayani untuk hidup, jadi kesannya kayak itu sebagai mata pencaharian ya. Tetapi hidup untuk melayani. Nah, sebagaimana Kristus memanggil para muridnya untuk menjadi penjala manusia, maka kita pun juga hendaknya sadar untuk respon panggilan Allah untuk diutus menjadi pelayannya. Jadi teman-teman selamat ya, teman-teman sudah ada sebagai pelayan PPND dan teman-teman
mengetahui panggilan itu, menjawab panggilan itu, merespon, ini aku Tuhan. Sudah di humas, di bagian apapun jabatan kita nanti yang sudah dipercayakan. Nah, alasan kedua, teman-teman, kenapa kita mau melayani Tuhan? Mari kita lihat lagi. Alasan berikutnya adalah jika Allah memanggil, ya ini, jika Allah memanggil, dia tahu siapa yang dipanggil ya. Dan jika Allah menghendaki kita melakukan sesuatu baginya, dia tahu juga bahwa kita sanggup melakukannya dengan anugerahnya. Jadi Tuhan tuh udah setting semua dengan baik. Sudah paket komplit. Tidak ada yang berkekurangan. Sekalipun kita masih dalam proses untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tetapi Tuhan sebenarnya sudah jauh sebelumnya sudah menyiapkannya buat kita. Kita tinggal taat saja mengikuti prosesnya, mau tunduk pada otoritas Allah. Nah, lanjut, alasan berikutnya mengapa kita mau melayani Tuhan adalah, ini alasan keduanya ya, ini adalah suatu ungkapan syukur ya, ungkapan pengakuan syukur atas kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Ya, betul ya. Seseorang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Ya, kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan ketika kita mengalami karya keselamatan itu dalam hidup kita, maka kita akan menjadikan kasih Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia itu sebagai dasar atau prinsip dasar kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Jadi alasan kedua kita mengapa kita melayani? Karena apa? Karena kita mengasihi Kristus dan karena Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan kita ini karena ya digerakkan oleh kasih Kristus. Kita mau membuktikan, aduh Tuhan aku udah diselamatin nih. Karena itu nggak usah lagi kita mau mengeluh bersungut-sungut ketika kita menghadapi orang-orang yang nggak enak menerima pelayanan kita. Ya, kita katakan, aku digerakkan oleh kasih. Kasih kepada Tuhan itu yang lebih utama dan terutama. Kalau lihat jiwa-jiwa yang suka jengkelin gitu ya, kadang-kadang ada orang-orang ketika dilayani malah nggak memberi respon yang baik ya, malah menganggap remeh kita. Tapi karena dasar utama kita melakukan pelayanan adalah dasarnya karena kasih kepada Allah. Ingat ya, kasih kepada Allah, tetapi juga kasih kepada manusia. Itu yang membuat kita tahan banting loh teman-teman. Tahan banting dalam setiap musim kehidupan pelayanan kita. Mau diapain, diobok-obok, ya kita tahan banting. Kenapa? Dasarnya kuat, yaitu karena kita digerakkan oleh kasih Allah. Ya, lanjut ya. Kita lihat, oh ya, dalam sejarah pelayanan kita, ada dalam sejarah Alkitab, Paulus itu adalah contoh ya, contoh yang jelas panggilan hidupnya, dia membuat hidup dan pelayanannya itu luar biasa di dalam tangan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi teman-teman, sekali lagi, jika Allah memanggil, dia tahu siapa yang dipanggilnya dan untuk apa dia memanggil. Jadi jangan kita membatasi kemakuasaan Tuhan gitu loh dengan pikiran kita yang terbatas. Nggak ada alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Karena semua kita yang sudah diselamatkan wajib melayani Tuhan. Ya, bukan pendeta, bukan jabatan pendeta, penginjil, enggak. Semua yang sudah sadar sudah diselamatkan oleh darah Yesus, semua sama di mata Tuhan melayani Tuhan. Nah, karena itu lanjut slide berikut. Karena itu mari kita melihat ketika kita sudah tahu panggilan pelayanan kita, ketika kita sudah tahu motivasi melayani Tuhan, maka kita juga harus tahu bagaimana kita berkomitmen dalam melayani Tuhan. Ya, ketika sudah jelas panggilannya dari mana, ketika kita sudah tahu motivasi melayaninya apa, dan kita juga harus tahu membuat komitmen dalam pelayanan. Ya, Amsal 16 ayat 3 ya, Amplified version ini. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan atau serahkan dan percayakan sepenuhnya kepadanya, dia akan membuat pikiranmu selaras dengan kehendaknya dan dengan demikian rencanamu akan ditetapkan dan berhasil. Ya, ini versi terjemahan yang lain ya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ini artinya apa? Ya, ketika kita mau melayani Tuhan, kita benar-benar mau melihat ini sebagai ketergantungan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Slide berikut. Ya, mari kita lihat. Berkomitmen ya. Berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ya, berkomitmen untuk melayani Tuhan. Di sini kita lihat sebuah kata, jadi ada sebuah kata dalam bahasa Ibrani ya, artinya secara harfiah berguling. Kita lihat dari Kejadian 29 ayat 3, Mazmur 22 ayat 8 dan 9. Ini kata gagasan menggulingkan sesuatu kepada Tuhan.
Nah, sebenarnya idenya itu adalah memberikan sesuatu atau diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, tapi sambil terus bergantung padanya. Ketika kita mau membuat komitmen, kita tuh sebenarnya sedang menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita mempersembahkan segala sesuatu yang kita lakukan sepenuhnya kepadanya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jika kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan dalam pelayanan kita, Tuhan akan menetapkan rencana-rencana kita. Tuhan yang tetapkan sendiri. Ini loh Sorta, kamu harus ikut apa mauku. Itu kata Tuhan buat kita. Dan kita, oke Tuhan, kita komit, kita bergantung. Kita nggak mengandalin, oh aku kan punya background bagus, riwayat pelayananku bagus, dulu waktu SMP udah aktif pelayanan. Enggak. Tapi kita sudah ikut ketetapan Tuhan aja, rencana Tuhan yang sudah dibuat buat kita dalam pelayanan kita. Jadi kita tetap ada ketergantungan, tapi terus mencari mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Jadi ketika kita membuat komitmen, slide berikut, kita itu sedang komitmen itu janji setia ya, goyang-goyang dia. Janji setia, tekad atau ketetapan yang kuat untuk melakukan tugas-tugas. Jadi kita bertanggung jawab lah gitu intinya dalam pelayanan. Kita menjadi orang yang dapat dipercayai, kredibilitas. Karena kita memiliki sikap pratanggung jawab. Kita mau melanjutkan. Atau gini, kalau mau menjadi pelayan PPND, starting well, processing well, and finishing well. Gitu. Jangan di tengah jalan, kayaknya nggak cocok memang aku jadi pelayan Tuhan di PPND ini. Aku mundur aja lah. Nggak seru teman-temanku. Nggak ngerti jalan pikiranku. Wah bahaya itu. Kita tahu Tuhan yang memanggil kita kok sok-sokan kita mau minta mundur. Gitu ya. Kita harus memikirkan ini siapa sih sebenarnya yang punya pekerjaan? Tuhankah yang punya pekerjaan atau kita yang punya pekerjaan? Jadi kita harus benar-benar menguji komitmen kita, ya. Komitmen kita itu harus diuji oleh waktu dan berbagai tantangan. Jadi jangan kita mentalnya belum apa-apa, konflik dikit langsung mundur aja, udah nggak tahan aku Kak. Udah begini modalnya, udah nggak bisa rekonsiliasi lagi, nggak ada mediasi lagi. Udahlah selesai aja dah tugasku, makasih ya sudah mendapatkan kesempatan sekian bulan misalnya gitu kan. Teman-teman kita harus benar-benar mengerti, memahami arti komitmen bahwa pelayanan ini akan teruji oleh satu sama lain ya. Karena itu kita harus betul-betul sungguh-sungguh berkomitmen, bertahan, setia, tulus, bertekun, tidak dipengaruhi oleh perasaan yang gampang baperan ya. Suasana hati juga nggak boleh mempengaruhi pelayanan kita. Mau capek kayak pelayanan kerja, kalau kita sudah siap ya siap aja ya. Saya teringat satu orang menteri Kementerian Kabinet Republik Indonesia ini namanya Bapak Beltasar Kambuaya. Karena Bapak Beltasar Kambuaya ini adalah seorang Papua ya, orang Papua. Dia adalah mantan rektor Universitas Cendrawasih di Jayapura sana. Walaupun dia sebagai seorang menteri, tetapi dia tidak melupakan komitmennya dan tidak mau mundur dari komitmennya untuk menjadi pelayan di sekolah minggu di gerejanya di Jakarta. Bayangkan itu, seorang menteri dengan rendah hati mau tetap jadi pelayan sekolah minggu, guru sekolah minggu, sekelas menteri, kayaknya nggak habis pikir deh. Nah, beliau ini adalah binaan LPMI juga, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, ketika dia masih kuliah di Universitas Cendrawasih. Jadi seorang Beltasar Kambuaya yang seorang mantan rektor, mantan menteri, bahkan ketika jadi menteri, dia tetap ingat, dia punya komitmen, dia punya janji setia kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana membuat prioritas di tengah kesibukannya yang super sibuk dibanding kita. Dia tetap tahu bahwa adalah kasih karunia kita mendapatkan kehormatan untuk melayani Tuhan. Jadi ya komitmennya ya kita pegang, kita bergantung penuh. Dan puji Tuhan sampai sekarang Pak Beltasar Kambuaya masih terus. Ya nggak tahu kapan pensiunnya untuk dari pelayan sekolah minggu. Tapi itu yang saya tahu persis. Jadi karena itu kita teman-teman, kita yang diberi kehormatan, mari kita terus melihat bahwa kita memiliki komitmen itu dengan baik. Lanjut berikutnya, bagian yang berikut. Ya, sekarang kita berbicara tentang tanggung jawab dalam jabatan kita ya, jabatan kita entah itu ketua dan lain sebagainya. Kolose 23, 24. Mari kita buka mic kita lagi, unmute lagi dan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yuk, kita semangat ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang apapun juga yang kamu buat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk kamu. Dia akan tahu bahwa dari bahwa Tuhanlah dari kamu Allah akan kamu mendapat akan menerima bagian bagian yang ditentukan bagimu Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya.
adalah hambanya. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pelayan PPND haruslah memandang dirinya sebagai pelayan yang siap sedia. Ya, slide berikut. Siap sedia dipercayakan tugas jabatannya, ya, dan diharapkan mampu memainkan peranannya dengan baik. Kita tahu tanggung jawab kita secara spesifik, ya, jabatan baik itu ketua lah, sekretaris, bendahara, koordinator, anggota, semuanya. Kita benar-benar sadar bahwa kita harus belajar. Ada sikap mau belajar, sikap mau mengetahui benar secara profesional, ya. Kita, karena walaupun mungkin, kakak ngapain? Kita kan nggak digaji. Kenapa kita harus habis-habisan melayani Tuhan enggak, justru kita udah dikasih gaji loh. Kita sudah dapat upah kita besar di surga. Ngapain juga kita harus ukur pelayanan kita berdasarkan materi. Nah, ketika kita mendapatkan jabatan itu adalah tanggung jawab. Kerjakan sampai tuntas, sampai habis masa periodemu, tetapi secara fungsi masih terus memainkan. Dan tindakan kita adalah kita memiliki prinsip one step ahead, ya. Sebagai seorang ketua, ya, sekretaris, bendahara, koordinator, anggota, divisi apapun, kita selalu memiliki one step ahead. Kita selalu mikir kita beri yang terbaik 1-2 langkah ke depan. Sehingga orang akan menilai kita sebagai orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan jabatan kita. Gitu, ya. Karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita seperti menghadapi Tuhan kita yang memberikan kita upah gitu. Kita adalah hamba, Yesus Tuhan adalah Tuhan kita. Jadi kita bekerja juga benar-benar profesional. Slide berikut. Ya. Nah, kita juga bekerja itu dalam tim, ya. Ya, bekerja dengan tim, dan di dalam tim itu diperlukan seni, keterampilan, sikap hati yang benar sehingga tujuan dapat tercapai, ya. Kita harus mengetahui apakah kita sudah kenal nih diri kita dan juga kenal tim kita. Atau kita malas, ngapain juga harus kenal, ntar juga cuma berapa periode gitu. Kita harus kenal baik-baik supaya kita bisa menikmati pelayanan itu secara bersama-sama. Bahkan teman-teman, kita mengembangkan budaya etika Kristen yang elegan, melayani bukan untuk dilayani, ya. Itu bukan slogan, ya, tapi suatu praktek atau prinsip untuk kita bertanggung jawab dalam jabatan yang dipercayakan. Ya, teman-teman, di sini intinya adalah kita mau bagaimana berusaha mengenali tim kita juga kenal diri kita, kelebihan kita, kelemahan kita, di mana kita bisa menolong orang lain, menolong teman-teman kita, menjaga kesatuan tim, keutuhan tim. Jangan sampai jabatan yang kita dapatkan tuh malah kita selewengkan demi kepentingan pribadi, ya, mengambil keuntungan untuk memanipulasi orang lain. Jadi ketika kita memiliki sikap apapun dalam tim, kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, ya. Kita merangkul orang lain dengan baik. Kita selesaikan konflik. Kalau ada konflik, mari kita selesaikan. Karena ingat, yang kita layani Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ketika kita menyelesaikan konflik, atau bahkan ketika kita lelah, burn out, kita lakukan karena kita mau mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki sikap ketaatan untuk tidak memandang remeh jabatan kita dan jabatan orang lain? Setiap orang dapat kesempatan untuk menampilkan peranan dan tanggung jawabnya bila ia sungguh-sungguh memandang Tuhan yang ia layani. Nah, jadi kita harus kita harus benar-benar all out gitu, ya, all out dengan jabatan yang kita punya. Kita pahami benar-benar. Berikut, slide berikut. Kalau masih semangat kasih emoji, kasih emoticon. Oke, masih ini, ya, masih on the track gitu, ya. Kalau kecepatan nanti ada tanya jawab karena saya harus cepat, ini cuma berapa menit lagi. Sudah tinggal terakhir lagi, ya. Semangat, yes. Baik, ya. Kalau ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, jadi kita siap sedia, ya. Kita siap sedia. Berikut, lanjut berikut. Ya, lanjut berikut. Slide berikut. Ya. Ini slide yang saya buat nih, goyang-goyang ini. Ya, ini dia. Nah, menarik nih. Saya baca buku 12 Ciri Kepemimpinan, ya, bukunya dari Elroy.
Leroy Ames ya. Ini bukunya, nggak tahu kelihatan apa enggak ini bukunya nih. Ini buku yang saya pakai waktu saya masuk dibentuk jadi hamba Tuhan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ini buku wajib harus dibaca nih. Pelayan PPND wajib baca buku ini. Saya minta tolong ini ya supaya teman-teman cari buku ini ya. 12 ciri kepemimpinan yang efektif. 12 ciri kepemimpinannya efektif Leroy Ames ya. Ini bukunya bagus banget. Direkomendasikan bagi semua hamba Tuhan yang melayani di dunia kekristenan ya, mau di gereja atau di organisasi lainnya. Ini buku ini sangat bagus. Nah, 12 ciri kepemimpinan yang efektif bagaimana sekarang ini? Ini kepemimpinan dan pelayanan ya. Nah, pelayan PPND ini harus mengasah dan melatih jiwa kepimpinannya serta kemampuan berorganisasi. Ada banyak cara untuk melatih dan mengembangkan kepemimpinan kita, baik dalam lingkup gereja maupun di luar gereja. Nah, silakan satu orang baca nih ciri-ciri pemimpinnya. Ayo, silakan satu orang buka mic dan baca. Ada 12 nih. Silakan baca satu persatu. Aku Kak, Ayo, ya silakan. pelayan PPND harus terus mengasah dan melatih jiwa kepemimpinannya. Saudara semua adalah pemimpin, di mana ada 12 ciri kepemimpinan yang efektif dari Leroy Ames, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bertumbuh, pemimpin teladan, pemimpin yang membangkitkan semangat, pemimpin yang efisien, pemimpin yang memperhatikan, pemimpin yang berkomunikasi, pemimpin yang berorientasi pada sasaran, pemimpin yang tegas, pemimpin yang cakap, pemimpin yang mempersatukan, dan pemimpin yang bekerja. Nah, saya sekarang minta teman-teman ketik beberapa hal. Mana bagian-bagian yang teman-teman kira-kira masih bergumul untuk menjadi seorang pemimpin tersebut. Ciri-ciri mana yang buat teman-teman, aduh saya kayaknya masih mau berproses di situ. Silakan, boleh bebas ngetik. Mau 1, 2, silakan. Kita mau lihat sama-sama yuk sebentar. Bagian mana teman-teman, ciri-ciri kepemimpinan mana yang teman-teman belum punya. Dan memang teman-teman pengen ngejar itu. Yang sudah punya, ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Ayo, bagian mana? Apakah sudah jadi pemimpin efisien atau pengen yang mana? Mana bagian mana yang saat ini sedang digumuli dan ditekuni? Ayo, oke, pemimpin yang cakap. Silakan yang lain ngetik. Pemimpin yang mana yang mau teman-teman sedang perjuangkan nih di sebagai pelayan PPND? Sudah pemimpin yang bekerja, udah bekerja belum? Jangan cuma namanya aja nampang di struktur organisasi. Sorry. Tetapi benar-benar juga melihat bahwa, oh saya udah bekerja kok Kak, udah. Ya, tapi mana yang masih bergumul? Pemimpin yang tegas. Ayo, 1-2 orang lagi, silakan. Kalau ada yang mau ngetik di kolom chat. Pemimpin yang mempersatukan. Wow, betul banget tuh. Pemimpin yang mempersatukan. Ya, itu harus kita gumuli ya. Iya, pemimpin yang tegas. Iya, perhatikan. Pemimpin yang berkomunikasi. Nah, itu. Nanti bisa kita diskusikan ya di bagian poin-poin ini ya. Inilah ciri-ciri kepemimpinannya efektif. Kalau kita berbicara tentang sebagai pelayan PPND, kita harus melihat ciri-ciri ini. Sudahkah kita miliki nggak ciri-ciri kepemimpinan ini? Sudah kita bertanggung jawab? Sudahkah kita bertumbuh? Sudahkah kita jadi teladan? Sudahkah kita orang yang terus membangkitkan semangat? Sudahkah kita orang yang efisien? Sudahkah orang yang memperhatikan komunikasi? Ya, jadi berorientasi pada sasaran, tegas, cakap, mempersatukan, bekerja. Mari kita renungkan, teman. Karena ini penting sekali. Ketika kita melayani, kita tidak menampilkan ciri-ciri kepemimpinan yang baik, maka kita gagal. Tujuan bersama tidak tercapai. Nah, buku ini saya tidak akan kembangkan, tapi buku ini akan bermanfaat dan saya menyarankan apabila teman-teman punya keinginan, teman-teman punya di gereja, perpustakaan, dan belilah buku itu supaya teman-teman bisa membaca bersama-sama dan mendiskusikannya. Karena bab demi bab, ini 12 bab ini. Yang 12 ini 12 bab, jadi dikembangkan lagi. Saya nggak ada waktu di sini, tapi buku ini bagus banget sehingga kita sebagai pelayan PPND aware gitu, tahu. Dan oh iya ya, ternyata ada yang kurang dalam tim kita gitu. Ya, teman-teman. Nah, bagian terakhir ya ini sekarang sudah di bagian akhir, refleksi dan komitmen ulang. Slide terakhir, ini udah dua slide terakhir ya. Ya, 2 slide terakhir ini refleksi dan komitmen. Nah, teman-teman, mari sekarang
ketika saya sudah memaparkan apa itu panggilannya, ketika dimulai dari awal tadi ya, ketika ada anak-anak muda yang tidak mau ke gereja lagi, kita lihat ketika kita tempatkan diri kita di sisi mereka, kenapa sih kamu nggak mau ke gereja? Kenapa sih 12 alasan kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja? Bisa nggak kita antisipasi? Bisa nggak kita siap untuk bersama-sama bergandengan tangan? Kita evaluasi diri kita. Kita renungkan, apakah kita sudah menjalankan panggilan kita dengan benar? Apakah kita mau bertanggung jawab dengan panggilan kita? Apakah kita sudah melakukan tugas panggilan pelayanan dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Atau apakah kita berani bayar harga untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan kita? Apakah kita sudah menggali secara maksimal talenta kita, potensi-potensi, kemampuan, kecakapan, karunia rohani, agar semuanya dapat dipakai untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang, di mana anak-anak muda sekarang sudah kehilangan gairah untuk menjadi orang yang Kristen yang utuh. Nah, apakah kita sudah mulai kehilangan fokus panggilan dan kendor dalam komitmen pelayanan? Ini pertanyaannya banyak. Ya, slide berikut, satu slide lagi kalau nggak salah ini. Ya, ini dia. Ya, coba teman-teman baca dan renungkan, pikirkan. Aku menjadi seorang pelayan PPND, apakah aku benar-benar sudah menjawab ini dengan baik, gitu ya, menjawab ini dengan baik. Apakah aku sudah kehilangan fokus panggilan karena udah banyak kesibukan nih, udah nggak tahan lagi nih, udah setengah-setengah hati nih, ya, udah mulai kendor nih dalam komitmen pelayanan. Nah, slide paling akhir sebagai penutup, ya, tanpa komitmen kita tidak bisa mengikut Tuhan seumur hidup. Maka peganglah komitmen kepada Tuhan, berapapun harganya, maka Tuhan akan menyertai kita, betapapun sulit keadaannya. Teman-teman, saya sangat menghargai teman-teman sebagai pelayan PPND. Saya tahu itu tidak mudah, tapi ketika saya dulu juga melayani Tuhan dalam aktivitas pelayanan saya dari mahasiswa gereja, saya melihat bahwa itu salah satu cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang sungguh-sungguh makin mengasihi Tuhan. Pribadi yang sungguh-sungguh mampu mengenali isi hati Tuhan. Dan pribadi yang sungguh-sungguh mampu melaksanakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di atas segalanya, saya ingat bahwa kita sudah jadi berkat. Kita sudah bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mendapatkan upah dari Tuhan, dan bahkan kita disebut sebagai hamba yang setia. Karena itu teman-teman, betapapun sulit keadaanmu ketika engkau dipercayakan jadi pelayan PPND, ingatlah, Tuhan yang memanggilmu. Bukan kau minta-minta pelayanan itu, tapi Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang mempercayakanmu, maka Tuhan juga yang akan menyertaimu sampai kepada kesudahan. Sampai Tuhan memanggilmu, yuk, saatnya pulang. Setia sekali anakku, mari pulang dan terimalah mahkota kemuliaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, berikutnya kita mungkin bagaimana, silakan MC. Saya sudah selesai menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak Kak Sorta atas materinya. Nggak kerasa ya Kak, udah tiba-tiba selesai aja, terlalu berlarut, terlalu menerima materinya dengan baik gitu. Benar-benar luar biasa. Terima kasih untuk Kak Sorta. Mungkin sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai topik MPM kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Kak Sorta. Boleh bertanya di kolom komentar atau boleh langsung ngomong aja. Yuk guys, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan, boleh ya? Kita sharing-sharing, nggak mesti Kak Sorta juga yang jawab loh. Kita sama-sama berbagi ya, kita semua sama. Kita saling menguatkan, saling menolong. Ayo, makasih ya. Halo, shalom Kak, teman-teman semuanya. Shalom. Ini mau nanya apa aja nih Kak sebenarnya. Bentar ya. Judul MPM kita hari ini kan menjadi seorang pelayan PPND. Nah, mau nanya nih Kak, kalau misalnya kita udah tergerak nih hati kita langsung untuk berpelayanan, tapi ada gangguan misalnya dari dalam kayak gitu.
seperti mungkin dia nggak suka sama kita atau kayak gimana, mungkin jadi dia ngejelek-jelekin gitu di belakang, ya kan Kak? Padahal kita nggak ada salah, nggak ada apa. Nah, apakah itu jadi salah nggak ya ke kita untuk jadi kita hilang dari berpelayanan? Kayak gitu. Mungkin jadi kurangnya dihargai, itu juga mungkin jadi salah satu faktor hilang yang mungkin kebanyakan naposo itu hilang kayak gitu. Jadi Hmm. mau nanya nih Kak, pendapatnya kayak gimana ya? Yang baik gitu. Jadi biar kita tuh gak jadi hilang atau gak jadi males gitu berpelayanan karena ya samuan ini Kak begitu. Terima kasih. Ya, tadi namanya siapa ya? Belum perkenalan. Yang bertanya tadi namanya siapa? Supaya aku bisa Anan memanggil Kak, nama. Ah, Anan aja Anan. Ana. Ana ya. Langsung aja saya jawab ya. Ana, tadi kan kita sudah tahu ya, Dek ya, bahwa ketika kita disebut sebagai pelayan PPND, kita tahu status kita gitu ya. Dan status teman-teman kita juga. Sehingga semua jadi tahu status kita ini adalah pelayan. Jadi kalau pelayan itu kita mau tetap memiliki kerendahan hati untuk menerima kelebihan dan kelemahan teman-teman kita. Dan orang lain pun menerima kelebihan dan kelemahan kita. Jadi kita saling merangkul. Masalahnya adalah kenapa itu terjadi seperti yang Ana tadi ceritakan. Kemungkinan, nah ini kemungkinan, ada banyak kemungkinan. Pertama, kita nggak kenal teman kita itu. Kenapa sih dia bisa sampai nyebelin gitu? Misalnya gitu ya. Apakah pernah ketika kita dalam organisasi di PPND ini kita belajar mengenal ini temperamen, survei temperamen. Saya biasanya kalau ini ya, kalau melayani teman-teman dalam apa ya, dalam kelompok saya biasanya kasih survei, survei temperamen, survei kepribadian. Jadi semua orang tuh nanti akan kenal, ya ampun ternyata aku seorang extrovert ya introvert atau seorang sanguin, influencer, seorang yang pragmatik, seorang yang macam-macam tuh kepribadiannya tuh ada 4 yang kepribadian 4. Jadi orang akan tahu, iya ya, bisa jadi salah paham, bisa jadi kenapa gitu. Ada lingkungan di mana kita sebenarnya belajar mengenal orang lain dengan baik, belajar menerima sikap orang itu. Ya karena kita kenal, masalahnya kalau kita nggak kenali teman kita tuh ada yang nyebelin atau ada orang yang nggak mengenakan yang membuat kita sepertinya terdorong harus keluar gitu. Ini orang dalam nih yang bikin susah kita. Tandanya kita sebenarnya belum benar-benar mengenal satu sama lain dan belum benar-benar mau berinteraksi satu sama lain. Saya biasanya kasih tuh materi itu, survei temperamen dan bahkan juga survei tentang karunia rohani sehingga the right man in the right place in the right time. Tapi ketika ada orang dalam nih sama teman sendiri konflik atau ada sesuatu yang salah dan memicu atau mendorong kita, udahlah lebih mendingan aku yang mundur aja. Justru kita di situ lebih mendengarkan perasaan kita, lebih mendengarkan suasana hati kita. Iya kan? Benar nggak? Tadi ada kakak bilang, kita harus siap menghadapi kesulitan, tantangan, maju terus gitu. Jangan-jangan itu cara si jahat untuk membuat kita mundur dari pelayanan. Nanti kita nggak melayani lagi dong. Atau kita cari kelompok lain gitu. Jadi caranya adalah kita harus mengenali diri kita. Mengenali diri kita dengan baik, mengenali lingkungan kita yang baik, mengenali orang lain dengan baik, merangkul, ya. Ya teman-teman, segala masalah dalam pelayanan pasti bisa diatasi. Yang menjadi perbedaan adalah kita menghindar dari pelayanan dan mundur, atau kita menghadapi dan menyelesaikan. Mana yang mau kita pilih? Menghindar aja dan mundur, atau kita mau berani menghadapi sebagai orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, digerakkan oleh kasih Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira Ana mau jawab yang mana? Mau pilih yang mana? Ingat ya, yang kuat menang. Tanggung yang lemah gitu ya. Kita pun nggak bisa mengeluarkan diri kita sendiri karena kita sudah komitmen. Kalau ada orang yang bermasalah, ayo selesaikan. Pasti ada jalan keluar. Amin nggak? Amin Kak. Ada jalan Makasih keluar ya. Kak.
Iya, gitu ya Anda ya. Siap, Oke, Kak. iya, sip, mantap. Berikutnya, ada lagi yang mau bertanya? Tertarik nggak Ya, teman-teman salam tadi Kak. dari... Oh Aku iya, mau. silakan, silakan. Shalom, shalom. Siapa nih Itu yang Kak mau Intan mau. bertanya? Ya udah, Bang Kris Oke, dulu. Oh oke iya, siap oke Kak. silakan. Iya, Ya Kak, salam Kak dan untuk kita semua. Semua izin memperkenalkan diri, nama saya Deres Bebang dari Divisi Humas. Nah, maksud tujuan saya untuk bertanya, meminta solusi nih Kak untuk Kak Sorta. Ini kan saya kan ada teman nih Kak. Teman dia tuh dulu itu rajin dia berpelayanan. Pokoknya semua musik dia dimainkannya gitu kan Kak. Nah, hingga saat ini dia itu tiba-tiba kayak males Kak, baik alasan sampai pendeta serta orang tuanya tuh dibujuk nggak mau Kak. Dan saya sendiri pun sebagai teman dekatnya, saya bujuk, saya ajak, dia nggak mau nih Kak. Entah apa itu alasannya, tidak tahu Kak. Sampai saya bertanya, apa dua mata sekaligus kan, empat mata, dia juga nggak mau Kak, tanpa ada alasan gitu. Nah, maksud saya nih, bagaimana nih Kak, solusinya supaya saya menarik teman saya nih, supaya dia mau berpelayanan bareng lagi gitu, dan bergabung dengan tim pelayanan kami yang di sini gitu Kak. Terima kasih Kak, gitu saja. ya, ya, Chris ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Itulah kenapa kita memang perlu ada di lingkungan yang tepat. Nggak tahu lah, temanmu itu ada di lingkungan yang tepat nggak? Maksudnya lingkungan yang sehat sepertimu, atau dia selama ini mungkin kamu kurang pengawasan sehingga tiba-tiba karena dia mengkonsumsi mungkin musik atau apa ya kan, ingat nggak ayat firman Tuhan yang bilang pergaulan yang apa, pergaulan yang apa, Yang titik-titik Pergaulan merusak, buruk, baik. rusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa baik. yang kita, jadi ketika kita membuat kebiasaan, kebiasaan itu yang memperbudak kita, benar nggak? Kita yang membuat kebiasaan dan kemudian kebiasaan itu yang memperbudak kita. Kalau kita rajin baca Alkitab, maka kebiasaan baca Alkitab bukan sesuatu keberatan, tapi sesuatu yang memang kebiasaan kok. Jadi bukan sesuatu beban. Tapi kalau kita sudah membentuk kebiasaan dengan mengkonsumsi musik-musik yang nggak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan, kita sudah mencemarkan diri dengan hal-hal duniawi, kita menjadi manusia yang sudah selamat, tapi masih dalam tabiat-tabiat duniawi. Ya nggak? Kita sudah diselamatkan nih, tapi tabiat kita masih tabiat duniawi. Sehingga teman kita ini jadi terhilang. Nah, kira-kira dia bisa diselamatkan nggak? Masih bisa ditolong nggak? Masih. Caranya gimana? Ya selidiki baik-baik. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau kamu mengasihi temanmu itu, kamu cari tahu dulu. Kira-kira 1 bulan terakhir ini dia ngapain sih sebenarnya? Apa yang membuat dia kemudian menutup diri dari segala bentuk pendekatan? Gitu kan? Jangan-jangan ada faktor-faktor yang kamu sebenarnya harus cari tahu, investigasi. Karena kamu mengasihi dia, kamu harus cari tahu. Itu kan tanggung jawabmu. Cari tahu, entah dari orang tuanya, entah temannya, entah siapa. Tapi ingat, semua harus dilakukan dengan doa dulu. Memastikan bahwa tindakanmu ini adalah karena memang karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada temanmu. Ingat ya, itu 2 poinnya ya. Kamu melakukan pelayanan kepada temanmu karena kamu mau temanmu itu kembali lagi kepada kebenaran. Nah, jadi caranya adalah tadi, berdoa dulu minta hikmat Tuhan dan selidiki apa yang memicu dia, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Ya, ibaratnya kamu mendiagnosa gitu ya, dan kamu akan cari tahu. Dan ingat, libatkan teman-temanmu untuk berdoa. Kamu nggak boleh sendirian. Kamu ajak teman-temanmu yang lain. Yuk doain dia yuk. Nah, gitu. Itulah sikap dalam kasih. Dan percayalah, sesuai dengan waktu Tuhan, temanmu itu akan kembali. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kasih karunia Allah. Dia bisa kembali. Tapi kamu sudah mengambil bagianmu dulu, tindakanmu dulu. Selidiki, tolong, tetap komunikasi, ya jangan putus. Ada yang begitu ya. Ada teman saya ya seperti itu juga dalam pelayanan saya. Jadi kami udah nggak tahu lagi, dia pokoknya udah tutup pintu dari segala penjuru. Saya bilang ini benar-benar nih, ingat ya, kita ini bukan menghadapi darah dan daging nih, tapi perangan rohani nih. Jadi kita juga harus lihat dari perspektif kekekalan. Oh ini peperangan rohani nih, ada satu jiwa yang mau diambil sama si jahat. Jadi tapi akhirnya kita tahu seiring proses waktu kita ada pendekatan-pendekatan dengan keluarga temannya. Pokoknya kita nggak berhenti untuk bertindak. Kita terus mencari cara.
ya memang waktunya lama sih, tetapi ya jalan juga gitu. Ya, intinya begitu ya, Dek ya. Kamu harus selidiki baik-baik, kamu harus berdoa minta kehendak Tuhan, dan harus minta timmu yang lain supaya temanmu ini bisa kita ketahui apa alasannya. Tapi itu tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah kenapa saya sarankan semua pelayan PPND, screening, screening, screening apa yang sedang kamu lakukan. Kebiasaanmu apa yang membuat kamu bisa nanti nih ditarik keluar dari pelayan. Apa yang menjadi kebiasaan yang kamu nggak sadar, ya ampun udah jadi virus nih. Ternyata kebiasaan baca nonton-nonton film Korea atau drama Korea ini membuat semangatku lemah lesu. Aku lebih tertarik nonton beratus-ratus episode daripada baca Alkitab lagi. Oh iya, banyak kasus kayak gitu. Atau aku lebih senang nonton TikTok sampai nggak tahu udah berapa jam mataku panas. Ya iya, kembali kita membangun prinsip. Pelayan PPND harus saling menguatkan. Saya senang di sini ya, karena dari berbagai kota. Jadi kita harus membangun kebiasaan, itu intinya ya. Karena ingat Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bangunlah kebiasaan yang baik, supaya itu bisa menjadi penolong buat kalian ke depan. Makasih. Ya ya teman-teman, kita lihat tugas-tugas tanggung jawab kita ya. Hobi-hobi kita juga harus selaras dengan panggilan sebagai pelayan PPND ya. Jadi melayani itu karena senang gitu, karena memang suka cita gitu ya, bukan karena ini memang udah nggak ada lagi pelayan lain Kak, terpaksa aku dipilih. Waduh, kesannya tuh kayak wow gitu. Silakan teman-teman. Ayo, ayo. Ada yang mengalami pergumulan yang lain? Aku Berbagi pengen yuk. nanya, Kak. Ya, silakan. Aku tuh pengen nanya, apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan untuk memastikan bahwa pelayanan yang kita lakuin ini tuh kita lakuin dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Soalnya biasanya kita kan kayak melakukan tugas atau tanggung jawab yang kita pegang tuh kayak ya udah aja kita lakukan gitu tanpa kadang tuh kita nggak sadar bahwa pelayanan yang kita beri nih sebenarnya nggak tulus atau nggak penuh kasih gitu. Nah, cara memastikannya tuh gimana gitu? Terima kasih. Ya, caranya mudah. Walaupun kamu capek, kamu tetap suka cita. Secapek apapun beban tanggung jawab pelayanan yang kamu terima itu, kamu nggak mengeluh di situ. Saya sekarang sebenarnya lagi batuk nih. Lagi, aduh, batuknya udah ampun-ampunan dah ini sebenarnya. Ini udah tahan-tahan. Terus anak saya sekarang juga hari ketiga batuk. Kalau saya mau ikut pikiran saya, perasaan saya, pasti saya udah stres gitu ya. Sudah stres. Tapi saya ingat loh, kedaulatan Tuhan itu seperti apa gitu. Tuhan yang memanggil kita untuk melayani, ini pekerjaan Tuhan. Jadi ketika saya mempersiapkan tadi, saya bilang, ada perlawanan gitu. Aduh, kayaknya saya menyerah deh, nggak usah deh. Kayaknya jauh-jauh hari kemarin saya mau kasih aja gitu. Tapi kan, waduh, kenapa kamu mundur ya, tak? Gitu. Jadi memang ada tarikan-tarikan. Jadi caranya adalah melihat itu. Sekalipun kamu mendapatkan tugas yang berat, capek, dan tetapi hatimu bersuka cita terus gitu. Kamu senang gitu, karena kamu melihat dasar aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. Jadi sebenarnya untuk ngeceknya tinggal lihat aja, hatimu udah menjadi milik Tuhan belum? Atau hatimu masih kamu yang kuasai gitu. Kalau hatimu sudah menjadi milik Tuhan, kamu nggak akan bilang, ya Tuhan yang mampukan aku, jadi ya udah aku ini kan alat. Alat, namanya alat tuh ya udah. Tuhan mau kasih persoalan yang berat, pasti Tuhan siapin cara-cara untuk menanggulanginya. Aku malah makin naik, makin naik, makin naik gitu. Banyak ujian malah makin naik kelas harusnya ya. Mana ada kita semester 1 mulu gitu ya. Pasti naik semester 2, semester 3 sampai lulus wisuda gitu. Mana ada orang yang betah di semester 3. Ah, kayaknya enak di semester 3, dosennya baik-baik semua. Kagak bisa, harus maju terus, maju terus, maju terus. Selesaikan gitu. Jadi dalam pelayanan juga gitu. Untuk melihat ciri-cirinya itu, kita terus maju, terus naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jangan turun kelas. Dapat yang kayak gitu langsung lembek. Padahal kemarin udah dapat ujiannya udah bagus. Giliran dapat persoalan yang remeh malah kayak mempersulit diri. Ingat ya, ketika kita sudah dapat tugas, kita harus lihat kita udah naik level belum nih. Jadi kita harus ngecek sendiri. Kita nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan kita yang sebelumnya. Itu yang membuat kita selalu bersuka cita. Cirinya adalah kita tetap siap sedia. I'm available. Saya siap sedia. Nggak ada alasan. Udah deh, kayaknya kalau nggak ada sukacita nggak usah melayani Tuhan lagi.
Jadi hari ini memang saya sukacita banget. Saya sangat bergairah ketika melihat teman-teman semua ini. Saya bilang, waduh, ini orang-orang yang hebat. Saya selalu memandang gini, saya melayani mau 10 orang, 20 orang, 100 orang. Saya sedang melihat mereka ini adalah milik Tuhan, ya, dan mereka ini luar biasa hebatnya, dan mereka sedang dipakai Tuhan. Kalian ini sedang dipakai Tuhan ini untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan pemimpin-pemimpin besar. Dan saya dapat kesempatan nih untuk bagikan firman Tuhan, kasih motivasi. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang mempengaruhi banyak orang. Kan pemimpin kan kalian semua? Teman-teman kalian pemimpin nggak? Pemimpin kan nih? Pemimpin. Pemimpin dong. Jadi kalau mau menguji bahwa kita adalah pemimpin, ya udah kasih tugas-tugas, kasih tanggung jawab, kasih soal-soal. Cirinya adalah kamu selesaikan atau kamu tinggalkan. Udah itu aja. Kamu selesaikan. Jadi nggak dipengaruhi oleh apapun gitu loh. Seperti seorang pembajak ya, menanam itu ya tanam aja. Mau musim hujan kayak apa ya, dia perhatikan aja gimana mengantisipasi ancaman di depan. Ya teman-teman ya Intan ya. Oke, Panggilanku Kak Intan. Sorga. Ya, jadi intinya adalah karena kita ini alat saja. Jadi siap aja dibentuk. Cirinya adalah karena dasarnya sudah jelas. Aku sudah diselamatkan, aku mau melayani Tuhan. Udah, yang mulai perlengkapan kayak apa kayak Tuhan pasti udah siapin. Yang penting aku mau belajar. Belajar, diajar, dan mengajar. Belajar, mau diajar, mau mengajar juga. Jangan terus-terus mau diajar ya, sekali-sekali mengajar. Nanti satu saat ini, siapa nih tadi namanya? Chris, kamu nanti jadi pembicara handal nanti untuk memberikan motivasi, sharing, training. Percayalah itu. Ya. Oke, ada yang lain? Atau masih cukup waktunya? Mau bertanya, Kak. Boleh. Nama aku Tiara. Jadi pertanyaannya, kadang kita di dalam organisasi banyak perbedaan visi gitu, Kak. Jadi kita mau mengerjakan apa, mungkin rekan kita tidak setuju dengan dia punya tujuan yang berbeda juga gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya supaya bisa menyatukan visi di dalam Nah, organisasi? ya. Baik. Tiara ya, Tiara. Nah, Tiara begini, dalam organisasi segala sesuatu harus dibuat dalam perencanaan, ya. Organisasi yang baik itu ada beberapa, ada ide ya, POAC ya, ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Nah, ketika kita membuat rencana dan tujuan bersama, kita di atasnya adalah ada visi. Jadi, dalam suatu organisasi atau dalam suatu kepemimpinan, kita harus menetapkan bahwa visi utama kita apa, visi utama organisasi kita apa, pelayanan kita apa, ya. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah tahu visi kita, sudah tahu apa yang Tuhan ingin berikan untuk kita lakukan, itu kan visi ya. Visi itu adalah sesuatu yang Allah taruh di mata rohani kita, ya. Visi itu visi Allah nih. Visi Allah itu adalah sesuatu pandangan ya, pandangan ilahi yang Allah taruh di mata rohani kita. Kita lihat itu, kita petakan dalam pikiran kita, dan kita mau keluarkan. Karena itu visi Allah, bukan visi manusia, visi Allah. Dan kita bagikan itu. Tapi ketika kita membagikan, kita tetapkan tujuannya, sasarannya apa. Ya ada brainstorming, kita analisa dulu. Ya, kalau organisasi kan selalu analisa dulu SWOT-nya. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa opportunity-nya, peluang-peluangnya, apa ancaman-ancamannya. Lalu barulah kita membuat strategic planning prosesnya, membuat proses perencanaan strategis, dan membuat rencana-rencana taktikal. Sehingga kita betul-betul secara terarah, ya, tahap demi tahap, kita nggak ada lagi berkelahi, karena kita sudah beresin dulu di awal, di perencanaannya. Jadi dalam pelaksanaan itu sudah beres, semua udah ada aturan main, sudah ada sistem yang mengatur pelayanan kita. Nggak ada lagi yang namanya perbedaan visi. Mungkin yang dimaksud adalah perbedaan pendapat atau cara pandang menghadapi satu pekerjaan. Tetapi ketika kita sudah membuat perencanaan, program, dan lain sebagainya, biasanya dalam pelaksanaannya kita harus belajar yang namanya mengorganisir gitu. Itu kelemahan kita. Kita biasanya kurang dalam mengorganisir. Sehingga kita suka berbeda pendapat. Ya berbeda pendapat bagus malah. Kalau satu pendapat kayaknya nggak bagus. Malah bagus kalau beda pendapat. Supaya cara pandang kita diperkaya kan. Karena semua orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi kan tujuannya sama. Untuk satu sasaran, yaitu membantu menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus.
perluasan kerajaan Allah, intinya memuliakan Allah. Nggak hebat dong ideku, nggak ada itu. Semua saling menopang. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya dengar aja dulu baik-baik, jangan langsung protes. Kenapa? Mungkin cari tahu cara pandang dia mungkin yang nggak sama kita, pantesan aja nggak ketemu gitu kan. Gitu, suka salah paham. Ya teman-teman, jadi ingat ya aturannya tadi ya, kita buat organisasi kita baik karena kita membuat perencanaan, pengorganisasian, kita membuat tahapan-tahapan tindakan pelaksanaan kita dengan baik, dan bahkan kita mengevaluasi dan mengontrol apa yang sedang kita kerjakan. Semua sama, tujuannya agar Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau ada yang salah pendapat, itu suatu yang sehat. Yang penting jangan berkelahi dan tikam-tikaman. Kalau biasanya berbeda pemahaman tuh wajar banget dan bagus. Yang penting sehat, dinamikanya jalan. Jangan ada yang kemudian baperan itu ya, jangan pakai baperan lah. Kita kan ini sudah dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus, jadi kita harus mengontrol emosi, ya, jangan pakai emosi juga kali, ya, ya teman-temannya. Makanya ini belajarlah berorganisasi, belajar memimpin, belajar memimpin diskusi. Ada nggak dikasih training itu? Kak Sorta punya banyak materi-materi training kepemimpinannya. Oh ya, saya memang puji Tuhan, saya diberi kehormatan oleh Tuhan, kesempatan pelayanan studi S2 saya memang materinya tentang kepemimpinan Kristen waktu ambil S2-nya ya. Jadi saya senang sekali dapat materi ini dan saya senang membagikan. Saya bisa kasih training-training itu ya, manajemen waktu, manajemen konflik. Ayo kita nanti ada sesi lain kalau kalian mau. Kita belajar survei temperamen. Ada banyak materi-materi yang saya punya yang mau saya kasih buat teman-teman, kita diskusi bareng-bareng dan kita makin belajar, makin paham. Ya, termasuk bagaimana menangani konflik. Oh, ada tuh konflik dalam tim, konflik dalam organisasi. Ayo, ada langkah-langkah praktis yang nggak mungkin saya kembangkan semua di sini. Tapi intinya semua bisa diselesaikan kalau kita mengikuti langkah-langkah dalam organisasian di mana kita melayani. Ya, ikut prosesnya, ikut prosedurnya, ikut tahap-tahapnya. Terima kasih, Tiara. Ayo, apalagi? Ini Kak Intan, ini teman-teman udah ada dari gereja kan sudah ada training tentang organisasi kan ya? Dari gereja saya atau yang lain juga, Kak? Ya, maksudnya dari ya secara umum dari PPND gitu, apa namanya itu? Maksudnya teman-teman belajar training kepemimpinan dan organisasi gitu, khusus. Jadi tahu secara bukan teoritis saja, sorry, tapi secara prakteknya juga gitu. Mengetahui tugas tanggung jawabnya secara detail gitu, kayak ada semacam tupoksi atau job description yang jelas, sehingga dalam pelayanannya bersama dengan timnya, ya dia udah tahu, dia udah enak aja karena udah jelas semuanya, nggak perlu lagi dia bertanya karena semua sudah ada di dalam manualnya gitu ibaratnya. Ada manual nggak begitu? Kalau manualnya Manual yang belum kalian. ada ya Kak Sorta. Cuman pelatihannya terakhir kali kita pelatihan itu tahun lalu. Dan itu baru ada sekali dan belum ada kelanjutan lagi. Iya, ya. Kalian bagusnya punya manual juga teman-teman. Jadi kayak bisa buku manual ini bisa menolong kalian. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kalian benahi, evaluasi ya tinggal lihat manualnya aja. Oh iya ya ini ada nih kasusnya nih. Oh, di AKBP banyak banget itu sebenarnya manualnya. Tinggal kita belajar aja di situ, ya. Yang penting tinggal cari waktu aja untuk belajar bersama. Oke. Baik. Ada lagi? Ini saya dari mana nih kira-kira ini ya? Kalau Kak Sorta ini dari Sumedang, jadi ya kalian kalau mau main ke Sumedang, mainlah ke Sumedang. Di Sumedang juga ada KBP, cuma KBP-nya lagi bergumul ya. Ketepatan background orang tua Kak Sorta memang orang bapak Kak Sorta ini almarhum adalah salah satu pendiri HKBP di Sumedang. Tetapi ya salah satu pendiri di Sumedang tahun 2003 berdiri HKBP perintisannya, tetapi ya itulah seiring perkembangan waktu dan zaman ada perpecahan gereja, ada 2 gereja HKBP di Sumedang, tetapi yang satunya sekarang yang resmi dan diakuinya sedang bermasalah karena tanah gereja, sehingga aktivitas ibadah sudah tidak ada lagi. Nggak tahu sudah sejak berapa bulan, jadi sudah tidak ada lagi beribadah
Mereka kayak sudah ibarat domba kehilangan itunya tuannya, gembalanya. Jadi sekarang mereka sedang mencari di mana mereka bisa bergereja. Itulah yang terjadi saat ini di HKBP Sumedang. Nah, tapi Kak Sorta sendiri bukan, saya pribadi saya tidak bergereja di HKBP, tapi sempat pernah bergereja di HKBP waktu kuliah S1. Jadi saya tahu banget tentang pelayanan-pelayanan Poso ya. Tapi saya bergerejanya di Gereja Kristen Pasundan, GKP. Ya, saya orang GKP karena dari kecil saya emang di Sumedang. Cuma kuliahnya aja yang keluar dari Sumedang. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau main ke Sumedang, mau lihat indahnya alam Sumedang, main-main sambil kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Ada banyak hal yang mungkin kita bagi bersama ya. Saya juga bisa melihat teman-teman. Saya cuma ngelihat ini nggak tahu dari asal kotanya dari mana nih. Entah dari Purwokerto atau ada yang dari Ada Jogja dari gitu ya. Tasikmalaya, Kak. Ada Oh, dari Tasik. Cikampek, sama dari Bandung juga ada. Oh, Cikampek ada ya. Tasikmalaya saya Juni kemarin ke saya ke Pangandaran. Jadi setelah lewat itu Tasikmalaya lewat dulu baru Pangandaran ya. Jadi saya udah ke sana, sudah singgah di Tasikmalaya tempat makan. Jadi senang banget ya. Karena saya memang walaupun saya orang Batak tapi memang saya besar di Jawa Barat. Walaupun sempat keluar-keluar. 10 tahun saya di Papua. Ya, tahun tahun 2014 sampai 2014 sampai 2028 saya tinggal di Papua. Jadi ini baru banget nih, baru banget pindah nih. Kembali lagi ke Jawa Barat. Jadi 10 tahun saya di Papua melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Di situ saya melayani anak-anak Papua pasti. Anak-anak Papua, tipikal orang Papua, pergaulan orang Papua, cara hidup orang Papua. Waduh, menangis terus tiap hari. 10 tahun saya di sana. Dan melihat bagaimana kekristenan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Ya, begitu. Nanti bisa sharing-sharing di lain waktu. Bagaimana kehidupan kekristenan di Papua. Teman-teman juga bagaimana anak-anak muda di sana bertumbuh seperti teman-teman semua. Kita bisa sharing ke depannya. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kalinya ya saya bersama dengan teman-teman ya. Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang nanya? Yang mau nanya, yang mau sharing, boleh banget. Iya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Yakin nih, tidak ada yang mau nanya lagi nih. Ternyata ada guru tampu bola juga di sini nih, tapi wajahnya nggak nampak. Jarang-jarang nih bisa ketemu langsung sama Kak Sorta. Iya nih, aduh. Nanti lah, kita main-main lah. Kak Sorta, Kak Sorta tinggal di Jatinangor, tepatnya di Tanjung Sari. Tanjung Sari Sumedang ya, Sumedang. Jatinangor tuh kawasan kampus. Jadi saat ini kakak melayani di kampus ITB, ITB Jatinangor ya, ITB, terus kampus Unpad, sama kampus IPDN. Kami secara resmi diterima sebagai pelayan di sana, jadi melayani mahasiswa dalam apa? Pembinaan kelompok kecil, ya, pembinaan kelompok kecil itu ya PA, bagaimana memultiplikasi hidup kita secara rohani gitu. Jadi anak-anak Kristen sana kita bina, kita layani gitu ya. Yang siapa tahu teman-teman punya teman-teman di ITB, di PDN, Unpad, kasih tahu biar kita temui mereka. Ya di situ ya. Kakak bersama tim di sini ada beberapa orang staff. Dan ya, itulah kehidupan kakak untuk melayani mahasiswa dan itulah panggilan kakak melayani mahasiswa. Ya, mahasiswa dan juga pemuda gereja. Ya, teman-teman kita bisa banyak sharing nanti. Iya ya, Lasria, salam kenal ya Dek ya. Nanti kita bisa kontak-kontak ya. Panggil apa? Ya bisa panggil macam-macam. Kakak atau apa. Tinggal mainkan saja partituran itu, Dek. Guru Tampu Bolon ya. Oke, wah, di mana ini Lasria di mana? Di Bandung? Iya Kak, aku di Bandung. Oke, Bandung yang mana nih? HKBP Soreang lebih tepatnya Kak. Oh, Soreang, Soreang. Oke, sering dengar Soreang. Oke ya, salam kenal ya, Dek ya. Salam kenal Ya, Kak. ya, salam kenal juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih ya sebelumnya bahwa sudah diberikan kepercayaan untuk berbicara. Minta maaf ya kalau kurang lengkap atau masih kurang puas. Masih ada sesi lain kita bisa ngobrol ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Karena udah mungkin gak ada yang mau nanya. Karena udah jelas mungkin ya semuanya. Halo Kak. Waduh, Oh iya, silakan. Halo.
Iya, iya. Aku nggak mau tanya sih, Kak. Cuma mau itu aja meminta filenya nanti. Boleh nggak, Kak, gitu? Oh, boleh. Yang penting atur waktu. Oke, siap, Kak. Kasih, Kak. Ya, sama-sama, Dek. Iya. Senang, senang. Kakak senang. Kakak senang. Yang penting atur waktu ya. Bukan karena mau sok-sok sibuk, tapi lebih baik kita manajemen waktu dengan baik. Gitu. Jadi jangan H-1 baru minta gitu loh maksudnya. Iya, oke. Oke, baik teman-teman. Terima kasih karena semuanya excited ya kelihatannya gitu ya mendengarkan materi dari Kak Sorta, termasuk saya juga. Saya juga sangat excited karena materinya bagus banget Kak. Terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dalam panggilan yang Tuhan panggil, yang Tuhan beri ke kita, Tuhan itu mengenal kita secara pribadi dan telah mempersiapkan segalanya itu dengan sangat sempurna. Dan hidup kita tuh dipenuhi oleh kasih yang menggerakkan dan menjadikan kita tuh kuat dan tahan banting. Sebagai pelayan tuh kita dipanggil bukan untuk hidup demi pelayan, untuk melayani, tetapi melayani sebagai wujud hidup kita. Jadi dengan kesadaran ini, mari kita menjadi pelayan yang selalu siap sedia, seperti yang tadi kata Kak Sorta, karena Tuhan itu udah milih kita dengan tujuan yang sangat jelas. Begitu mungkin teman-teman kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian dari alumni PPND periode kemarin. Beliau bernama Kadiana Putri. Dulunya beliau ada di divisi multimedia. Mungkin bisa di share screen videonya oleh multimedia, oleh operator, Bang Bayu, boleh. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Abang kakak, aku undang untuk kita berdoa, doa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam kegiatan multiplayer meeting ini. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan rahmat-Mu yang memungkinkan kami untuk hadir dan berpartisipasi dalam pelayanan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau senantiasa menuntun kami dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan PPND yang telah Engkau percayakan kepada kami, ya Bapa. Berikan kami hikmat, kesabaran, dan hati yang penuh kasih dalam melayani sesama, agar setiap tindakan kami mencerminkan kasih dan kemuliaan-Mu. Begitu juga dengan motivasi kami dalam pelayanan-Mu, ya Tuhan, agar sepenuhnya hanya untuk memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, Bapa. Begitu dengan komitmen kami dalam pelayanan PPND ini, Bapa, berikan kami ketekunan dalam pelayanan ini, berikan kami kekuatan untuk memegang erat komitmen kami dalam pelayanan ini, seperti melayani bukan untuk kami, melainkan untuk-Mu, ya Bapa. Tuhan, begitu dengan saudara kami yang telah meninggalkan pelayanannya, bantu kami untuk menyelidiki hatinya. Bantu kami dalam pendekatan dengannya agar kami dapat membantu dia dalam lepas dari hal yang buruk yang membuat dia meninggalkan pelayanannya, Tuhan. Dan berikan dia juga karunia agar dia balik dan berpelayanan lagi bagi-Mu, Bapa. Kami menyerahkan kepada-Mu kegiatan-kegiatan terdekat yang akan kami laksanakan. Kiranya Engkau memberkati setiap persiapan dan pelaksanaannya, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi pembicara yang telah memberikan penyampaian pada hari ini. Kiranya firman dan pesan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pembicara kami, ya Tuhan. Berikan juga dia kesehatannya, Bapa. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah di negara kami yang sedang tidak baik-baik saja, Bapa. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana demi kebaikan bangsa dan negara ini. Lindungilah mereka dari segala godaan dan gangguan yang dapat menghalangi tugas mereka. Begitu juga dengan kabar bencana yang akan mungkin terjadi atau sudah yang diprediksi, Tuhan. Tuhan, kami tahu bumi akan bergoncang, namun kami percaya Tuhan adalah yang setia. Tuhan, lindungilah kami, anak-anak-Mu. Janganlah rasa takut kami lebih besar daripada kebesaran-Mu, ya Tuhan. Bantu kami untuk terus kuat. Berikan kami kedamaian-Mu di tengah-tengah ketakutan kami, ya Bapa. Kami percaya Engkau mampu melakukan segalanya dalam negara dan hidup kami, ya Bapa. Kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, pelindungan, dan kedamaian dalam setiap langkah mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau mendengar serta menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 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 Oke, teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman BPH yang udah memberikan waktunya hadir bisa untuk bersama-sama di sini, mendengarkan materi, bersama-sama mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih juga untuk Kak Sorta telah memberikan waktunya menjadi pembicara di Monthly Prayer Meeting PPND bulan ini. Semoga ini bukan kegiatan terakhir di mana kita bisa bertemu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, Kak Sorta. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita on cam karena kita akan dokumentasi. Yuk teman-teman, kita mari on cam. Minta tolong fotoin.